wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Ariesti dengan NIM 64221172 kelas 646C01. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan hasil dari analisis data menggunakan SPSS versi 25. Berdasarkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Generasi Z di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan data dari 150 responden. Dalam setiap uji statistik, digunakan tingkat signifikasi 5%. Sementara itu, untuk uji validitas, nilai airtable-nya adalah 0,159, sesuai jumlah responden saya yang berjumlah 150. Selanjutnya, mari kita mulai dari tahap pertama, yaitu uji validitas. Kita masuk ke aplikasi SPSS, pada variabel view, untuk variabel X1 kita beri pelatihan, lalu untuk X2 lingkungan kerja, untuk Y kinerja karyawan. Untuk desimal semua kita nolin, lalu pada bagian measure semua kita ubah ke scale. Lalu kita masuk ke proses analisis, kita masuk ke data view, kita klik analyze, kita pilih correlate, bivariate, lalu pindahkan variabel X1, kita blok semua variabel X1, kita pindahkan ke sebelah kanan, kita centang percent, tile, flag significant correlation, klik OK. Dan ini hasilnya, hasil outputnya yaitu untuk percent correlation variabel X1.1 nilainya 0,460, itu lebih besar dari nilai airtable yaitu 0,159. Untuk X1.2 percent correlation-nya yaitu 0,406, lebih besar juga dari airtable 0,159. Lalu untuk X1.3 0,788, selanjutnya 0,367, selanjutnya 0,72. Semuanya itu valid ya. Maka dapat disimpulkan hasil output menunjukkan bahwa seluruh item dalam variabel pelatihan memiliki nilai R hitung lebih besar dari airtable 0,159, maka seluruh item variabel pelatihan dinyatakan valid. Selanjutnya untuk variabel X2, caranya masih sama, kita klik analyze, correlate, bivariate. X1-nya kita pindahin dulu, kita balikin. Kita pilih X2. Pindahkan sebelah kanan, lalu kita klik OK. Untuk variabel X2, percent correlation-nya itu nilainya untuk X2.1 0,482, untuk X2.2 0,457, untuk X2.3 0,592. Selanjutnya untuk yang lain 0,494, 0,500, 0,491 dan seterusnya, semuanya valid. Maka dapat disimpulkan hasil output menunjukkan bahwa seluruh item dalam variabel lingkungan kerja memiliki nilai R hitung lebih besar dari airtable 0,159. Dengan demikian, seluruh item variabel lingkungan kerja juga dinyatakan valid. Selanjutnya, untuk variabel Y, caranya masih sama, kita klik analyze, correlate, bivariate. X2-nya pindahin dulu. Kita pilih Y, kita pindahkan sebelah kanan, kita klik OK. Untuk hasil variabel Y itu percent correlation Y1 0,609, nilainya lebih besar dari airtable 0,159. Lalu Y2-nya 0,71, 0,604, 0,631, 0,511, 0,635, 0,599, 0,604. Semuanya valid.
Maka dapat disimpulkan hasil output menunjukkan bahwa seluruh item dalam variabel Y yaitu kinerja karyawan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,159. Dengan demikian, seluruh item variabel kinerja karyawan dinyatakan valid. Setelah uji validitas, langkah berikutnya adalah uji reliabilitas. Kita uji untuk variabel X1. Kita klik Analyze, Scale, lalu klik Reliability Analysis. Kita pilih variabel X1 sampai X1 X10, totalnya tidak usah, kita pindahkan sebelah kanan. Klik statistik, lalu kita centang scale item deleted. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Hasil output menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha sebesar 0,0818. Nilai ini lebih besar dari 0,6, sehingga instrumen variabel X1 dinyatakan reliable. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas variabel X2, caranya masih sama. Kita klik Analyze, pilih Scale, lalu Reliability Analysis. X1-nya pindahin dulu. Lalu kita pilih X2. Totalnya tidak usah, kita pindahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya kita klik OK. Dan ini hasilnya. Dari hasil output diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,705. Karena nilainya berada di atas 0,06, maka instrumen pada variabel lingkungan kerja dinyatakan reliable. Terakhir, kita uji reliabilitas untuk variabel Y. Caranya sama. Kita klik analisis, scale, reliability analysis. X1-nya pindahin dulu, kita balikin. X2-nya kita balikin. Lalu kita pilih variabel Y sampai Y8. Totalnya tidak usah, pindahin ke sebelah kanan, lalu kita klik OK. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,760. Nilai ini juga lebih besar dari 0,06, sehingga instrumen variabel Y yaitu kinerja karyawan dinyatakan reliable. Setelah uji validitas dan reliabilitas selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah uji normalitas. Langkah pertama adalah menyimpan nilai residual. Caranya, kita klik Analyze, Regression, lalu kita klik Linear. Kita pindahin variabelnya, variabel X1 ke independen, lingkungan kerja X2 ke independen, lalu untuk Y-nya kinerja karyawan ke dependen. Lalu kita klik Save. Kita centang Unstandardized Residual, lalu kita klik Continue. Lalu kita klik OK. Hasilnya, SPSS akan menambahkan variabel baru bernama res_1 yang berisi nilai residual dari model regresi. Setelah menyimpan residual dari hasil regresi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas. Yang pertama menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kita klik Analyze, kita pilih Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, kita pilih satu sampel KS, lalu kita pindahkan Unstandardized Residualnya, kita pindahkan sebelah kanan, lalu centang normal, kita klik OK. Hasil output akan menampilkan nilai Kolmogorov-Smirnov. Pada penelitian ini, nilai signifikasi yang diperoleh adalah 0,001. Kita lihat dari ini.
asymptotically-nya. Ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikasinya tersebut berada di bawah 0,05, maka data residual tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov. Karena itu, dilakukan uji normalitas kedua menggunakan Monte Carlo. Langkahnya yaitu adalah klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, lalu pilih satu sampel KS. Kita klik Exact, lalu kita pilih Monte Carlo. Kita klik Continue, lalu kita klik OK. Dan ini hasil untuk metode Monte Carlo. Kita lihat hasilnya itu 0,102. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Karena nilai ini melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Selanjutnya, kita uji di plot. Langkahnya itu adalah klik Analyze, Regression, kita klik Linear, kita klik Plot, lalu normal probability plotnya kita centang, lalu kita klik Continue, kita klik OK. Bisa dilihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data residual tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Setelah uji normalitas dilakukan, selanjutnya kita uji asumsi klasik. Pertama kita uji multikolinaritas. Dalam penelitian ini, uji multikolinaritas dilihat dari dua indikator, yaitu dilihat dari nilai tolerance dan VIV-nya. Syarat yang harus dipenuhi adalah nilai toleransinya harus lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF-nya harus kurang dari 10,00. Langkah-langkahnya itu adalah kita klik Analyze, Regression, Linear, kita masukkan variabel Y-nya ke dependen, lalu variabel X1 dan X2-nya ke independen. Kita klik statistik, lalu kita centang estimate, model fit, covariance matrix, kita centang collinearity diagnostic, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Hasil output pada tabel koefisien menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel X1 dan X2 itu yaitu 0,997. Sedangkan nilai VIF-nya itu 1,003. Karena seluruh nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan seluruh nilai VIF-nya lebih kecil dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinaritas dalam model regresi ini. Setelah itu, kita uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glaser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Langkah awalnya adalah yaitu menyimpan residual dari hasil regresi sebelumnya. Setelah itu kita klik transform, compute variable, lalu ini kita isi abs underscore res, lalu ini kita pindahkan
Ini kita klik all, lalu kita oke. SPSS akan menambahkan kolom baru bernama ABSS_res yang berisi nilai absolut residual. Langkah berikutnya adalah kita klik analyze, regression, linear. Ini udah kita pindahin ke ABSS_res ke dependent, lalu kita klik OK. Hasil output akan menunjukkan bahwa nilai signifikansi signya itu untuk variabel X1 1,000, untuk variabel X2 lingkungan kerja itu 1,000. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linear berganda. Langkah pertama yaitu kita klik analyze, regression, linear, ABSS-nya res kita pindahin, lalu kita pindahin kinerja karyawan variabel Y ke dependent. Kita klik statistik, kita pilih estimates, lalu model fit, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Dari hasil output SPSS diperoleh bersama regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 34,490. Lalu untuk variabel X1 pelatihan sebesar 0,200. Lalu untuk variabel X2 lingkungan kerja negatif 0,147. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada pelatihan variabel X1 akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,200. Sedangkan setiap meningkatkan satu satuan pada lingkungan kerja variabel X2 justru menurunkan kinerja sebesar negatif 0,147, yang berarti arah pengaruhnya ini negatif. Selanjutnya kita uji hipotesis. Uji hipotesis ini itu ada dua, uji T dan uji F. Yang pertama kita lakukan uji T untuk mengetahui pengaruh pelatihan X1 terhadap kinerja karyawan, yaitu variabel Y secara parsial. Langkah-langkahnya adalah klik analyze, regression, linear, kemudian masukkan variabel kinerja karyawan ke dependent, lalu variabel pelatihan kita pindahin ke independent. Setelah itu kita klik statistik. Ini udah kita klik estimates, model fit. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Hasil output menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel X1 adalah 4,017, lalu nilai signifikasinya sebesar 0,000. Karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya dilakukan uji T terhadap lingkungan kerja X2 untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja karyawan variabel Y secara parsial. Langkah-langkahnya masih sama, yaitu kita klik analyze, regression, linear, pelatihannya kita pindahin, lalu kita pindahin lingkungan kerja variabel X2 kita pindahin ke independent.
statistiknya udah, kita klik continue, lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Berdasarkan hasil output SPSS diperoleh nilai T hitung untuk variabel X2 yaitu negatif 3,109 dengan nilai signifikasinya 0,002. Karena nilai ini juga lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan, meskipun arah pengaruhnya negatif. Setelah melakukan uji T secara parsial, selanjutnya kita lakukan uji F untuk mengetahui apakah pelatihan X1 dan lingkungan kerja X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel Y. Langkahnya yaitu kita klik Analyze, Regression, Linear. Ini pindahin dulu, kita pindahin pelatihan ke variabel independen. Lingkungan kerja X2 kita pindahin ke variabel ke independen ke sebelah kanan. Independennya itu variabel Y, kinerja karyawan. Statistiknya kita udah centang estimate, model fit, lalu kita klik continue, kita klik OK. Dari hasil output pada bagian tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansinya itu 0,000. Karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan X1 dan variabel lingkungan kerja X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya itu uji koefisien determinasi. Kita uji secara parsial dulu. Di sini udah ada, kita lihat dari tabel summary-nya saja. Di sini hasil uji koefisien determinasi parsial pada variabel X1 itu bisa kita lihat nilai R-square-nya itu 0,098, yang berarti besarnya pengaruh yang diberikan variabel pelatihan X1 terhadap kinerja karyawan Y bernilai 9,8%. Selanjutnya untuk variabel X2-nya hasil uji koefisien determinasi parsial untuk variabel X2 yaitu lingkungan kerja, nilai R-square-nya sebesar 0,061. Berarti besarnya pengaruh yang diberikan variabel X2 yaitu lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Y bernilai 6,1%. Selanjutnya uji koefisien determinasi secara simultan yaitu nilai R-square-nya sebesar 0,152. Dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel pelatihan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan itu sebesar 15,2%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.